Cerita kali ini membawa kita pada petualangan seorang pembalap rally yang mengalami kejadian luar biasa. Di tengah hutan yang sunyi, saat maghrib, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Motovlogger ini, yang juga seorang YouTuber, mendokumentasikan seluruh balapan. Balapan rally ini terdiri dari trek sepanjang 300 km dibagi menjadi 3 hari. Hari pertama memiliki trek sepanjang 100 km lebih, sementara hari-hari berikutnya memiliki jarak yang sedikit berbeda. Namun, kejadian yang paling menegangkan terjadi saat ia tersesat. Tanpa tanda petunjuk di jalur yang melewati hutan, pembalap ini mengandalkan GPS untuk menavigasi. Namun, teknologi pun tak selalu bisa diandalkan di tengah hutan. Ia bahkan sempat merasa terganggu oleh kehadiran makhluk halus, menambahkan unsur horor dalam ceritanya. Di tengah kepanikan dan kebingungan, pembalap ini bertemu dengan sesosok makhluk dengan rambut panjang, sebuah pengalaman yang ia ceritakan dengan nafas terenggah-enggah. Dia juga berbagi tentang kejuaraan rally ini, yang merupakan satu-satunya di Indonesia dengan hadiah yang cukup besar. Pada tahun 2022, sebuah kompetisi rally yang menarik diadakan dengan rute sepanjang 300 km, terbagi dalam 3 kelas. Pembalap-pembalap ini, yang berpartisipasi dalam kelas privat, harus berlomba sendirian dengan motor build-up atau lokal seperti KLX, WR, atau CRF. Kompetisi dimulai di Semarang, dengan finish pertama di Temanggung, dilanjutkan ke Wonosobo, dan akhirnya finish di Dieng. Para pembalap memulai balapan satu persatu, dengan jeda waktu sekitar 1 atau 2 menit antara setiap start. Sang pembalap ini menghadapi tantangan besar pada hari pertama. Dalam perjalanan dari Semarang ke Temanggung, motornya mengalami masalah, sehingga ia harus dijemput timnya dan kembali ke hotel. Pada hari kedua, ia memutuskan untuk menggunakan motor standar karena motor build-up-nya rusak. Meski ini berarti ia berada di posisi yang kurang menguntungkan. Dibandingkan pembalap lain yang menggunakan motor build-up, ia tetap optimis. Namun tantangan tidak berhenti di situ. Hujan mulai turun, membuat jalur yang sudah licin di Wonosobo menjadi lebih sulit. Trek di hutan menjadi semakin menantang dengan adanya hujan. Meskipun ia harus start dari belakang pada hari kedua, karena tidak menyelesaikan balapan pada hari pertama, ia tetap berusaha keras. Banyak pembalap dari tim lain yang memutuskan untuk tidak melanjutkan balapan karena kondisi jalur yang rusak dan berbahaya. Namun, ia tetap bertekad untuk melanjutkan, meskipun sendirian dan menghadapi jalur yang sulit. Cerita ini menyoroti ketangguhan dan keberanian sang pembalap dalam menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan dan tantangan alam yang berat. Ia menunjukkan semangat yang luar biasa dalam menghadapi rintangan, baik fisik maupun mental, yang muncul selama balapan. Di tahun 2022, sebuah kompetisi rally menarik diadakan, terbagi atas 3 kelas. Kelas pertama adalah tim yang terdiri dari 3 pembalap, kelas kedua adalah privat dengan pembalap yang berlomba sendirian, dan kelas ketiga adalah lokal dengan motor seperti KLX, WR, CRF. Untuk kelas build-up, ada motor seperti KTM dan gas-gas, yang semuanya merupakan motor trail khusus. Kompetisi ini memulai startnya di Semarang, dengan finish pertama di Temanggung, kemudian dilanjutkan ke Wonosobo, dan berakhir di Dieng. Setiap pembalap memulai balapan secara individu dengan jarak waktu start sekitar 1 hingga 2 menit. Pembalap kita menghadapi tantangan serius pada hari pertama. Ia mengalami masalah dengan motornya dan tidak dapat menyelesaikan balapan, sehingga harus dijemput oleh timnya. Ia membawa 2 motor, salah satunya motor standar, dan yang lain motor build-up. Namun, motor build-up-nya mengalami kerusakan, sehingga ia harus menggunakan motor standar pada hari kedua. Ditambah lagi, hujan turun membuat trek di Wonosobo sangat licin.
sang pembalap memulai hari kedua dari posisi belakang karena tidak menyelesaikan balapan pada hari pertama. Kondisi trek yang telah rusak oleh pembalap yang lebih dulu lewat menambah kesulitan. Banyak pembalap dari tim lain memilih untuk tidak melanjutkan balapan karena kondisi trek yang berbahaya. Namun ia tetap bertekad untuk melanjutkan, meskipun harus melakukannya sendirian. Pembalap kita yang memiliki sponsor merasa perlu untuk mendapatkan poin yang baik dalam kompetisi ini. Meskipun menghadapi kesulitan, dia bertekad untuk terus maju. Meskipun harus menghadapi kondisi jalur yang ekstrim, akibat hujan dan medan yang licin dan miring. Saat naik ke jalur yang lebih tinggi dan miring, motornya tergelincir dan jatuh. Dalam upaya untuk menaikkan motornya kembali ke jalur, ia menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Tapi, kemudian, sebuah tim dari Hiu Selatan datang membantu. Bersama-sama, mereka membantu satu sama lain melewati jalur sulit yang sama, dengan motor-motor yang harus didorong dan diangkat. Saat membantu, mereka mendengar seseorang meminta tolong. Seorang pembalap lain telah jatuh ke jurang yang tidak terlalu dalam, tapi cukup sulit untuk dievakuasi. Tim Hiu Selatan yang tidak terlalu fokus pada kompetisi, tapi lebih pada menikmati jalur, meminta pembalap kita untuk melanjutkan lomba, sementara mereka akan membantu yang jatuh. Dengan berat hati, ia melanjutkan perjalanan. Meskipun hujan telah mereda menjadi rintik-rintik, kondisi jalur tetap menantang. Ia hampir menyerah karena kelelahan, namun bertekad untuk melanjutkan selama motornya masih bisa berjalan. Dalam perjalanan, ia mulai mendengar suara-suara aneh di hutan, seperti jangkrik dan suara lain yang tidak dikenal, membuat suasana semakin menegangkan. Situasi ini menjadi semakin horor ketika ia menyadari bahwa ia berada di jalur sempit antara jurang dan tebing, menambah ketegangan dan ketakutan. Di tengah kelelahan dan kondisi yang semakin menyeramkan, pembalap kita harus memutuskan apakah akan melanjutkan atau menyerah pada tantangan yang dihadapinya. Di tengah keadaan yang serba tidak pasti dan penuh ketakutan, pembalap kita berusaha menenangkan diri dan meminta pertolongan. Dalam hati, ia memohon bantuan untuk menghadapi situasi sulit ini. Meski ingin kembali, ia tahu bahwa ada tanggung jawab yang harus diemban karena dukungan dari sponsornya. Saat itu, kondisi semakin sulit karena hujan yang terus-menerus dan kabut yang mulai turun. Dalam ketakutannya, ia mulai mengalami halusinasi, melihat bayangan-bayangan aneh, dan mendengar suara-suara yang tidak wajar, seperti suara gamelan yang hanya menghasilkan satu nada berulang-ulang. Suara ini, yang seharusnya tidak ada di tengah hutan, semakin menambah rasa takutnya. Situasi menjadi semakin intens ketika ia mendapat telepon dari istrinya. Ia menjelaskan bahwa ia merasa tersesat, dan tracker yang ia gunakan menunjukkan bahwa ia berputar-putar di tempat yang sama. Keadaan bertambah buruk dengan munculnya hujan deras dan petir. Kemudian, ia mendengar suara gending dari puncak bukit yang seharusnya tidak mungkin ada di tengah hutan. Dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam, pembalap kita mulai mempertimbangkan untuk kembali, namun terhalang oleh fakta bahwa ia tidak tahu jalan pulang dan situasi cuaca yang buruk. Ia berada di titik di mana ia harus memutuskan antara melanjutkan balapan atau menyerah pada rasa takut dan ketidakpastiannya. Di tengah situasi yang semakin genting dan menakutkan, pembalap kita mencoba mencari jalan keluar. Ia berkomunikasi dengan istrinya untuk mengetahui apakah ada orang lain di depan atau di belakangnya. Tetapi ternyata ia sendirian di tengah-tengah, dengan peserta lain yang berkumpul di tempat lain karena motor mereka rusak. Dalam kebingungannya, ia mempertimbangkan untuk menggunakan fitur SOS pada trackernya, namun merasa belum terlalu genting untuk itu. Dalam keputusasaannya,
Ia mencoba mencari jalur terdekat untuk keluar, namun khawatir tersesat karena jalur di hutan yang sulit dilihat dan tidak jelas. Akhirnya, dalam ketidakpastiannya, ia memutuskan untuk berhenti dan memohon maaf kepada apapun atau siapapun yang mungkin ia ganggu di hutan itu, dengan harapan bisa keluar dengan selamat. Setelah berdoa dan meminta maaf, ia merasa lebih tenang dan memutuskan untuk mengambil satu jalur dengan harapan itu adalah jalan keluar. Setelah berjalan, turun selama setengah jam, ia akhirnya menemukan jalan yang tampaknya digunakan oleh petani. Sebuah tanda bahwa ia sudah mendekati area yang lebih beradab. Ia bersyukur dan merasa lega, walaupun GoPro-nya sudah mati dan tidak bisa mendokumentasikan perjalanannya lagi. Cerita ini mengajarkan tentang pentingnya keberanian, ketekunan, dan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi yang tidak pasti dan menakutkan. Juga menunjukkan bagaimana seseorang dapat mengandalkan kekuatan batin untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang tampaknya tidak ada solusinya. Setelah berjuang menuruni jalur yang sulit, pembalap kita akhirnya menemukan sebuah rumah. Dalam kondisi lelah, lapar, dan kedinginan, ia berterima kasih kepada penghuni rumah yang memberinya teh. Rumah itu ternyata satu-satunya di daerah tersebut. Terpisah jauh dari rumah lain dan berada di jalur yang sempit, tidak bisa dilewati mobil dengan mudah. Pembalap kita menjelaskan asal-usulnya dari Malang dan cerita tentang balapannya di gunung. Penghuni rumah itu terkejut mendengar bahwa ia berada di gunung sendirian. Ketika ia bercerita tentang suara aneh yang didengarnya, penghuni rumah menyatakan bahwa daerah itu memang terkenal angker dan tidak aman untuk didatangi sendirian. Sambil menunggu timnya datang menjemput, pembalap itu mendengar cerita dari penghuni rumah tentang Gunung Sumbing yang memiliki reputasi misterius. Mereka juga berbicara tentang Pasar Batu, sebuah lokasi yang dianggap memiliki kegiatan gaib, di mana suara keramaian sering terdengar, meski tidak ada orang di sana. Penghuni rumah itu menguatkan pembalap kita dengan mengatakan bahwa mungkin permohonan maafnya telah membantu dia selamat. Ia disarankan untuk tidak kembali ke gunung tersebut lagi. Pembalap kita merasa lega dan berterima kasih, menyadari betapa beruntungnya ia bisa keluar dari hutan dengan selamat. Akhirnya, sekitar jam 8 malam, timnya tiba untuk menjemputnya. Lokasi rumah itu cukup sulit diakses oleh mobil biasa, sehingga ia harus berjalan sebentar ke tempat timnya bisa menjemputnya. Setelah perjalanan yang melelahkan, pembalap kita akhirnya sampai ke hotel sekitar pukul 10 malam. Saat makan malam, banyak rekan pembalapnya yang baru saja tiba dan beberapa bahkan belum sampai. Mereka saling berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama balapan. Salah satu cerita yang menarik adalah tentang sungai dengan banyak danau kecil di sekitarnya, di mana salah satu rekan pembalap merasa mendengar sorak-sorai penonton. Tapi saat didekati ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Pembalap kita juga mendengar dari rekan-rekannya bahwa beberapa motor tiba-tiba rusak di lokasi tersebut dan hanya bisa berfungsi normal setelah keluar dari zona itu. Cerita ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di daerah itu. Ketika timnya datang menjemputnya, mereka hanya menemukan masalah kecil pada busi motor yang sebenarnya bisa diperbaiki dengan mudah. Namun, berdasarkan anjuran warga setempat dan cerita dari teman-temannya, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan balapan, merasa ada tanda bahwa ia sebaiknya tidak melanjutkan. Selain itu, pembalap kita menyebutkan bahwa ada rekan pembalap lain yang membawa jimat sebagai perlindungan selama balapan. Meskipun ia sendiri tidak membawa jimat, ia selalu membawa Yasin sebagai bacaan doa selama 3 hari balapan. Ia juga menyebutkan tentang melakukan ritual religius sebagai bentuk penjagaan diri selama berada di alam yang dianggap memiliki dimensi lain. Dalam diskusi selanjutnya,
pembalap kita dan temannya membicarakan tentang kebiasaan lain yang dilakukan oleh beberapa pembalap dan panitia, seperti pembuatan nasi tumpeng. Nasi tumpeng ini, yang umumnya berwarna kuning dengan bentuk kerucut, sering dikaitkan dengan doa atau ritual, terutama dalam konteks selamatan atau persembahan. Mungkin tumpeng ini dibuat sebagai bagian dari ritual untuk melewati Gunung Sumbing atau sebagai bentuk sajen dalam tradisi lokal untuk keselamatan. Pembalap kita juga menyebutkan tentang keterlibatannya dalam upaya pencarian orang yang tersesat di daerah Kelut, Kediri. Ini menggambarkan kesadaran dan tanggung jawab sosialnya, mengingat pengalamannya sendiri tersesat dan kesulitannya di alam liar. Pembicaraan berakhir dengan pembalap tersebut dan temannya, Vian, yang berencana untuk kembali ke Malang. Mereka berbagi pemikiran bahwa dalam situasi seperti tersesat, penting untuk tetap berpikir positif dan tidak panik, karena panik hanya akan memperburuk situasi. Mereka menyimpulkan bahwa hal terpenting dalam balapan bukanlah menang, tetapi bisa selamat kembali ke rumah. Ini menunjukkan refleksi mendalam tentang pengalaman mereka dan pentingnya keselamatan di atas segalanya. Cerita pembalap kita yang penuh dengan tantangan dan pengalaman spiritual di Gunung Sumbing telah membawa kita pada kesimpulan yang mendalam. Melalui perjalanan yang menegangkan, ia mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian, ketenangan pikiran, dan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Pengalaman ini juga menyoroti nilai-nilai seperti solidaritas dan tanggung jawab sosial, terutama ketika ia terlibat dalam pencarian orang yang tersesat di Kelut, Kediri. Ritual dan kepercayaan lokal, seperti pembuatan nasi tumpeng dan pemakaian jimat, memberikan gambaran tentang bagaimana tradisi dan spiritualitas bisa berperan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks yang penuh risiko, seperti balapan di alam liar. Di akhir cerita, pembalap kita dan temannya, Vian, kembali ke Malang, membawa pulang kesadaran bahwa dalam setiap petualangan, yang terpenting bukanlah prestasi atau kemenangan, melainkan kemampuan untuk pulang dengan selamat. Ini adalah pelajaran yang berharga tentang bagaimana kita harus menghargai keselamatan dan kehidupan di atas segala hal. Pembalap kita, dengan ceritanya yang penuh warna dan pengalaman, telah mengingatkan kita bahwa kehidupan terkadang bisa membawa kita pada jalan yang tidak terduga, dan di setiap langkahnya ada pelajaran berharga yang bisa dipetik.